warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Pastilah sehat dan semangat ya. Perkenalkan, nama saya Tika Sarah Latifah. Saya bersekolah di SD Negeri 03 Dayung yang terletak di Kecamatan Pandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Hari ini saya akan menunjukkan salah satu cerita yang seru dari Jawa Tengah. Cerita ini diberi judul Timun Emas. Hayo, siapa yang udah tahu dan mendengar cerita ini? Langsung saja ya, saya mulai ceritanya. Pada suatu hari, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, ada seorang janda parubaya yang tinggal sendirian. Wanita tua ini bernama Osini. Suaminya sudah meninggal sejak lama dan ia tidak memiliki anak. Mbok Srini sejak dulu sangat ingin punya anak. Namun impiannya yang satu ini memang tidak pernah bisa terwujud. Mbok Srini hanya bisa menunggu keajaiban. Mbok Srini selalu berdoa pada Tuhan tiap pagi, siang, dan malam hari agar Tuhan bisa mengaruniakan Mbok Srini seorang anak. Lalu pada suatu malam, Mbok Srini memimpikan seorang sasa yang menyuruhnya pergi mengambil pusan di bawah pohon. Saat ia terbangun di pagi hari, tentu saja Mbok Srini rasa kebingungan dengan arti misi itu. Dengan rasa penasaran di benaknya, Mbok Srini tetap berjalan ke hutan mengikuti perasaannya. Saat ia tiba di hutan, ia mencari bungkusan yang berada di bawah pohon besar, seperti yang ada di mimpinya semalam. Sebenarnya Mbok Srini berharap bungkusan berisi bayi, tapi yang justru ia temukan hanyalah sebutir biji timun. Hatinya pun kecewa dan merasa sedih. Tiba-tiba ada seorang raksasa yang menghampirinya sambil tertawa terbahak-bahak. Apa maksudmu memberikanku sebutir biji timun ini? Tanya Mbok Srini seraya berteriak tapi tetap menahan emosinya. Saat Mbok Srini memperhatikan raksasa itu, ternyata raksasa itu yang mengambilnya semalam. Mbok Srini pun merasa ketakutan. Ia merasa raksasa itu akan memakannya. Mbok Srini pun memohon agar raksasa itu merasa iba dan membiarkan tetap hidup. Tenang, jangan takut. Aku tidak akan memakanmu, wanita tua, ucap raksasa itu. Ternyata raksasa ini meminta Mbok Srini untuk menanam biji timun yang ia berikan. Katanya ia akan dihadiahkan seorang anak perempuan jika ia menanamnya. Namun saat anak itu sudah dewasa, Mbok Srini harus memberikan anak itu kembali pada raksasa karena ia akan memakannya. Karena Mbok Srini sangat menginginkan anak, ia menyetujui perjanjian itu. Saat kembali ke rumah, Mbok Srini menanam biji timun itu ke ladang pohonnya. Mbok Srini merawat biji timun itu dengan sangat baik katanya. 2 bulan kemudian, tanaman timun itu hanya berbuah 1. Buah timun ini lebih besar daripada buah timun lainnya. Warnanya kuning keemasan, terlihat cantik. Saat buah timun itu sudah sangat besar, Mbok Srini memetiknya. Dan saat terbelah, ada seorang bayi perempuan sangat cantik. Mbok Srini sangat bahagia. Ia pun memberikan nama Timun Emas. Mbok Srini merasa sangat senang sehingga ia lupa bahwa ia pernah membuat janji pada raksasa. Ia akan memberikan bayi ini padanya suatu hari nanti. Mbok Srini membesarkan Timun Emas dengan kasih sayang. Timun Emas pun tumbuh menjadi seorang perempuan yang cantik, baik, serta sangat cerdas. Pada suatu malam, Mbok Srini kembali bermimpi didatangi raksasa yang memberikan pesan bahwa dalam waktu 1 minggu ia akan menjemput Timun Emas. Sejak saat itu, Mbok Srini sering termenung sedih sendirian. Ia terus memikirkan bahwa ia akan berpisah dengan anaknya yang sangat ia sayangi. Terkadang air mata jatuh ke pipinya tanpa ia sadari. Ternyata Timun Emas sering memperhatikan ibunya yang sakit ini. Lalu ia pun bertanya, "Ibu, kenapa akhir-akhir ini ibu sering sekali menangis?"
walaupun berdarah-darah karena tersusuk bambu tersebut. Melihat usahanya belum berhasil, Tim Emas membuka bungkusan yang ketiga yang berisikan, lalu menebarkannya. Seketika itu pula, ikan yang telah ia lewati tiba-tiba berubah menjadi lautan yang luas dan dalam. Namun raksasa itu tetap berhasil melarinya dengan sangat mudah. Tim Emas pun cemas karena senjatanya hanya tersisa satu. Jika senjata tersebut tidak berhasil membunuh raksasa itu, maka raksasa itu akan berhasil menangkap dan memakannya.